warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Isnani dalam kisah masa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Masa itu, tentara pasukan Raja Abraha gugur saat hendak menghancurkan Ka'bah. Saat itulah kelahiran seorang bayi yang kelak menjadi Nabi akhir zaman. Sejak saat itu, kota Mekah semakin ramai dengan para pedagang dari berbagai kota. Namun, Ka'bah tidak lagi disukai oleh banyak orang. Bahkan, kemiskinan, penyiksaan makin merajalela. Bahkan, ketika ada bayi lahir perempuan dibunuh. Kasihan ya. Nah, suatu hari ada seorang kakek yang sangat mencintai Ka'bah, bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib sedang rapat. Tiba-tiba ada seorang pemuda menghampiri Abdul Muthalib. "Assalamualaikum Abdul Muthalib." Dijawab, "Waalaikumsalam." "Wahai Tuan Abdul Muthalib, saya datang membawa kabar gembira." "Kabar gembira apa, wahai pemuda?" "Wahai Tuan, kabar gembira itu adalah cucu Anda, Tuan, sudah lahir." "Oh ya?" Abdul Muthalib terkejut dengan rasa gembira. Kemudian Abdul Muthalib bertanya, "Cucuku laki-laki apa perempuan?" Si pemuda menjawab, "Cucu Tuan laki-laki." Wajah Abdul Muthalib senang sekali dengan mengucap, "Alhamdulillah, Allahu Akbar." "Baiklah, kalau begitu saya akan kembali segera menemuinya dan ingin sekali menggendongnya." Nah, teman-teman, sampai rumah, Abdul Muthalib segera menemui Nabi Muhammad kecil dan menggendongnya. Ibu Aminah itu adalah seorang perempuan yang melahirkan Nabi Muhammad kecil. Nah, Abdul Muthalib menggendong Nabi Muhammad kecil dan diajak ke Ka'bah dan berdoa di sana, juga memberi nama di Ka'bah dengan memohon kepada Allah, "Ya Allah, jadikan cucuku ini seorang yang sangat mulia dan terpuji. Hamba memberi nama Muhammad." Nah, teman-teman, setelah itu Abdul Muthalib membawa pulang Nabi Muhammad kecil kepada ibundanya, yaitu Ibunda Aminah. Kemudian setelah itu Abdul Muthalib dan Ibu Aminah mencarikan ibu untuk menyusui Nabi Muhammad kecil. Nah, ada serombongan kafilah yang mencari anak untuk disusui. Namun serombongan itu hampir semua tidak mau menerima Nabi Muhammad kecil untuk menyusuinya karena mereka takut kalau Ibu Aminah dan Abdul Muthalib tidak mampu membayarnya karena Ibu Aminah tidak ada suami untuk bekerja dan membayar. Nah, ada seorang ibu dan juga seorang laki-laki, suaminya itu bernama Halimah. Nama lengkapnya Halimah Sa'diyah. Itu sedang duduk, sedang menyusui anaknya yang masih kecil, sambil ngobrol bersama suaminya. "Wahai suamiku, bagaimana jika kita terima saja cucunya Abdul Muthalib untuk kita susui? Kasihan sekali, tidak ada yang mau menyusuinya. Bagaimana kalau kita yang menyusuinya?" Suaminya menjawab, "Wahai istriku, saya sependapat denganmu. Kalau begitu, saya akan berkemas-kemas." Nah, teman-teman, setelah itu Ibu
bersiap-siap untuk menjemput Nabi Muhammad kecil di rumah. Nah, saat itu kemas-kemas anak kecilnya Ibu Halimah disusuinya hingga kenyang. Kemudian suaminya juga berkemas-kemas. Namun ketika berkemas-kemas, suami dari Ibu Halimah terkejut. Hah? Ibu Halimah juga terkejut. Ada apa suamiku? Lihatlah wahai Ibu Halimah, unta kita, keledai kita itu di sana menjadi segar, kuat dan gemuk seketika. Ibu Halimah juga terkejut. Wah, iya suamiku tidak seperti kemarin. Kata suaminya, wah, engkau tidak salah wahai istriku. Baiklah, lalu kita segera berkemas untuk menjemput cucu dari Abdul Muthalib. Karena ini adalah tanda bahwa cucunya Abdul Muthalib membawa keberkahan sendiri. Baiklah suamiku, mari kita berkemas. Nah, teman-teman, setelah selesai berkemas, Ibu Halimah bersama suaminya berangkat menjemput Nabi Muhammad kecil. Nah, di sana bertemu dengan ibu yang melahirkan ibu Nabi Muhammad. Siapa tadi? Ibu Aminah, betul sekali. Nah, di sana Ibu Halimah dan Ibu Aminah serta Abdul Muthalib sepakat bahwa Nabi Muhammad kecil disusui dan dipelihara oleh Ibu Halimah. Setelah berkemas-kemas peralatan Nabi Muhammad kecil, nah, lalu Ibu Halimah membawanya pulang bersama suaminya, bersama anak bayinya yang tadi masih kecil. Nah, di sepanjang perjalanan ternyata teman-teman Allah melindunginya berupa pengiriman awan untuk memayungi keluarga Ibu Halimah. Nah, supaya Nabi Muhammad kecil juga tidak merasa kepanasan, terlindungi dari segala yang membahayakannya. Nah, sampai di rumah Ibu Halimah, Nabi Muhammad kecil diasuh hingga usia 2 tahun bersama anaknya Ibu Halimah. Di sana bermain bersama, diasuh bersama. Nabi Muhammad kecil juga diasuh oleh Ibu Halimah seperti anaknya sendiri. Setelah usia 2 tahun, Nabi Muhammad kecil dikembalikan oleh Ibu Halimah. Nah, Ibu Halimah dan suaminya serta anaknya berniat ingin mengembalikan Nabi Muhammad kecil kepada Abdul Muthalib dan Ibu Aminah. Nah, setelah dibawa ke sana, bertemu dengan Ibu Aminah, Ibu Halimah berkata, saya kembalikan wahai Ibu Aminah anak ibu yang namanya Muhammad. Ibu Aminah juga menjawab, baiklah Ibu Halimah, terima kasih sekali. Saya berdoa semoga keberkahan selalu dalam keluarga Ibu Halimah dan keluarga. Ibu Halimah menjawab, tetapi jika diperkenankan, saya mohon kepada Ibunda Aminah untuk mengasuh kembali Nabi Muhammad kecil karena saya sangat menyayanginya dan juga mencintainya. Mohon diizinkan ya Ibunda Aminah ya. Nah, Ibu Aminah juga alhamdulillah mengizinkan karena sudah percaya kepada Ibu Halimah dan juga suaminya. Ibu Halimah senang sekali. Nah, saat itu membawanya pulang kembali untuk diasuh kembali bersama anaknya. Kemudian suatu hari ketika Nabi Muhammad kecil bermain dengan teman-temannya, tiba-tiba teman-temannya lari pulang ketakutan memanggil-manggil Ibu Halimah. Ibu Halimah, ibu Muhammad ibu. Ibu Halimah kaget terkejut. Iya, ada apa anak-anak?
Coba Ibu Halimah lihat ke sana. Kemudian Ibu Halimah dengan hati yang sangat khawatir, Ibu Halimah diantar sama teman-temannya Nabi Muhammad kecil di tempat tadi bermain. Dia ke sana. Kemudian sampai di sana, Ibu Halimah bertemu dengan Nabi Muhammad kecil yang sedang duduk di sebuah bukit. Nah, apa yang sedang terjadi, wahai Muhammad kecil? Nabi Muhammad kecil menjawab, tadi ada seorang yang membawaku ke sini. Kemudian hatiku diambil untuk dibersihkan, dicuci, kemudian kembalikan lagi seperti semula. Nah, teman-teman tahu tidak siapa yang membersihkan hati Nabi Muhammad kecil? Beliau adalah malaikat Jibril, utusan Allah. Nah, sejak saat itu Ibu Halimah semakin yakin dengan keberkahan Nabi Muhammad kecil. Namun Ibu Halimah juga khawatir, takut terjadi sesuatu kepada Nabi Muhammad kecil. Kemudian Ibu Halimah berniat ingin mengembalikan Nabi Muhammad kecil kepada Ibu Aminah dan juga Abu Thalib. Sampai sana dikembalikan kepada ibundanya dan juga kakeknya. Kemudian suatu hari teman-teman, Nabi Muhammad kecil diajak Ibunda Aminah ziarah ke makam ayahnya yang namanya Abdullah yang sudah meninggal. Nah, sepulang dari ziarah, ibundanya jatuh sakit hingga meninggal di kota Abwa namanya, sampai ke Mekah. Sejak saat itu Nabi Muhammad kecil diasuh oleh kakeknya yang namanya Abdul Muthalib. Tapi teman-teman, karena kakeknya juga sudah tua, tidak berlangsung lama Nabi Muhammad kecil diasuh sama kakeknya, karena kakeknya juga jatuh sakit hingga meninggal. Nah, sejak saat itu Nabi Muhammad kecil diasuh oleh pamannya yang namanya Abu Thalib hingga dewasa. Nah, teman-teman, sekian dulu ya cerita Ustazah tentang kelahiran Nabi Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.